Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di mata kuliah Strategi Belajar Mengajar pagi ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang telah kami diskusikan yang berjudul Teori Pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Langsung saja yang pembahasan pertama yang dijelaskan oleh Mas Riki. Langsung saja kami akan membahas tentang materi tersebut. Dan mengajar belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggara jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karenanya, pemahaman yang benar mengenai arti belajar dalam segala aspek, bentuk, dan manifestasinya mutlak diperlukan oleh para pendidik, khususnya para guru. Ada beberapa pendapat di bawah ini yang dipaparkan oleh para ahli yang mendefinisikan belajar. Di antaranya menurut Sujana, bahwasanya belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. B. Menurut H. Malik, belajar dapat disajikan dalam bentuk dua definisi. 1. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 2. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu yang interaksi dengan lingkungan. Menurut Herman Hudojo, belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Menurut Gagne, dalam Wahdi, belajar didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu pengalaman. Dari beberapa definisi di atas, perubahan segala terjadi karena interaksi seorang dengan lingkungannya yang akan menghasilkan suatu perubahan tingkah laku pada berbagai aspek, di antaranya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan-perubahan yang ditandai didasari oleh individu yang belajar berkeseimbangan dan akan terdampak pada fungsi kehidupan lainnya. 2. Mengajar. Di samping itu, dalam proses belajar perlu dipandu oleh seseorang yang berilmu atau bisa disebut dengan guru atau pendidik. Seperti definisi belajar mengajar juga diartikan dan ditafsirkan secara berbeda menurut zaman dan teori belajar mengajar yang dianut pada masa itu. Maka perlu diketahui bahwa mengajar memiliki definisi tersendiri, yaitu menurut Arvin 1978 mendefinisikan mengajar sebagai suatu rangkaian kegiatan menyampaikan bahan pengajar kepada peserta didik agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajar itu. Subbab selanjutnya membahas tentang fungsi teori belajar. Sebuah teori pembelajaran biasanya memiliki 3 fungsi berbeda, namun saling terkait dengan erat. Antara lain fungsi 3 tersebut adalah: yang pertama, teori pembelajaran adalah pendekatan terhadap suatu bidang pengetahuan, suatu cara menganalisis, membicarakan, dan meneliti pembelajaran. Teori pembelajaran berfungsi menggambarkan sudut pandang peneliti mengenai aspek-aspek pembelajaran yang paling bernilai untuk dipelajari, variabel-variabel independen yang harus dimanipulasi, dan variabel-variabel dependen yang harus dikaji, teknik-teknik penelitian yang hendak digunakan, dan bahasa apa yang harus digunakan mendeskripsikan temuan-temuannya. Yang kedua, teori pembelajaran berupa meringkas sekumpulan besar pengetahuan mengenai hukum-hukum pembelajaran ke dalam ruang yang cukup kecil. Teori-teori pembelajaran dalam upayanya meringkas jumlah besar pengetahuan kehilangan akuntansi dan kekompakannya. Semua teori pembelajaran merupakan simplifikasi atau garis-garis besar dari materi yang mereka hadapi. Dengan demikian, teori-teori pembelajaran memperlihatkan pencapaian dalam hal keluasan, organisasi, dan ketimpelan, namun juga kehilangan akurasi detailnya. Dan yang ketiga adalah teori pembelajaran secara kreatif berupaya menjelaskan apa itu yang dimaksud pembelajaran dan mengapa pembelajaran berlangsung, seperti adanya hukum-hukum menunjukkan bagaimana pembelajaran terjadi. Teori-teori berupaya menunjukkan mengapa pembelajaran terjadi,
Jadi, teori pembelajaran berupaya menghasilkan pemahaman pokok tersebut yang merupakan salah satu basis pengetahuan dan juga bentuk-bentuk kegiatan ilmiah lainnya. Teori berupaya mempresentasikan upaya terbaik manusia untuk memastikan struktur apa yang melandasi dunia tempat kita hidup. Dan poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Puspa. Selanjutnya adalah pembahasan tentang teori belajar. Teori adalah seperangkat konsep-konsep yang memberikan, menjelaskan, dan mendeskripsikan suatu fenomena. Sedangkan teori belajar adalah teori yang mendeskripsikan apa yang terjadi saat proses belajar dan kapan proses belajar itu berlangsung. Dalam pembahasan kali ini akan dijelaskan dua macam teori belajar, yaitu teori klasik dan teori modern. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik ini didasarkan pada pemikiran para filosof yang bersifat subjektif. Beberapa teori klasik diantaranya adalah teori humanisme klasik, teori disiplin humanistik, teori naturalis, dan teori apresepsi. Yang kedua adalah teori modern. Banyak teori belajar yang bersumber dari aliran-aliran psikologi. Beberapa teori modern adalah satu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Tokoh pengembang teori ini adalah yang pertama, Thorndike, Pavlov, Skinner, dan Edwin Guthrie. Yang kedua adalah teori kognitif. Teori kognitif menjelaskan bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Tokoh pengembang teori kognitif ini adalah Jean Piaget, Jacques Brunner, dan Ausubel. Dan yang terakhir adalah teori Gestalt. Demikian dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Ilahi taufiq wa hidayah wa ridha wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.